Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvitania, nomor absen 22 dari 12 OTKP 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sikap dan tantangan sekretaris profesional. Yang pertama yaitu sikap atau ciri-ciri sekretaris profesional. Sikap atau ciri-ciri sekretaris profesional ada 6, yaitu yang pertama, dapat menjaga rahasia perusahaan. Sebagai orang kepercayaan atau tangan kanan pimpinan, seorang sekretaris harus dapat menjaga rahasia perusahaan maupun rahasia pribadi pimpinan. Yang kedua, yaitu pandai berbicara di depan publik. Kadang sekretaris harus menggantikan pimpinan saat presentasi. Karena itu, sekretaris harus pandai berbicara di depan publik. Yang ketiga, mempunyai etika yang baik. Seorang sekretaris harus menguasai etika yang baik, yaitu dalam hal berbicara, makan, duduk, dan sebagainya, karena itu sangat berkaitan dengan citra perusahaan. Yang keempat, yaitu mempelajari karakter pimpinan. Mempelajari karakter pimpinan sangat penting karena agar seorang sekretaris tidak salah dalam bertindak maupun mengambil keputusan. Yang kelima, yaitu tahu teknologi. Seorang sekretaris harus tahu atau update terhadap kemajuan teknologi, misalnya teknologi informasi. Yang keenam, tahu accounting atau pembukuan. Accounting dan pembukuan juga harus dikuasai oleh seorang sekretaris, karena agar dapat melakukan pembukuan kantor. Yang kedua, yaitu tantangan sekretaris masa kini. Tantangan sekretaris masa kini ada 5, yaitu pertama, sekretaris harus memiliki wawasan yang luas, agar saat atasan membutuhkan sesuatu, maka sekretaris sudah siap tanpa harus mencari informasi terlebih dahulu dan memakan waktu sehingga tidak efisien. Yang kedua, sekretaris harus mampu bekerja multitasking. Seorang sekretaris harus mampu bekerja multitasking agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan tidak ada pekerjaan yang ditunda. Yang ketiga, menguasai manajemen informasi dalam perusahaan. Karena seorang sekretaris bukan hanya tentang administrasi, namun seorang sekretaris juga ikut memegang informasi perusahaan, bahkan yang sangat penting sekalipun. Yang keempat, sekretaris harus mempunyai keahlian yang lebih spesifik. Untuk menjadi sekretaris di era modern ini, sekretaris harus memiliki keahlian yang lebih spesifik. Misal, sekretaris dapat menjadi HRD. Dengan begitu, sekretaris dapat mengerjakan sesuatu hal yang berhubungan dengan HRD dan yang nantinya dapat bekerja sama dengan HRD. Yang kelima, yaitu mempunyai kemampuan customer service yang bagus. Seorang sekretaris harus memiliki kemampuan customer service yang bagus seperti kepribadian yang baik, supel, good looking, dan ramah, agar tamu atau konsumen yang dilayani merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu peran sekretaris terhadap pimpinan. Peran sekretaris terhadap pimpinan ada 5. Yang pertama, sebagai perantara komunikasi dan pembinaan hubungan yang baik bagi orang yang ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan pimpinan. Contohnya seperti tamu atau karyawan di kantor tersebut. Yang kedua, yaitu sebagai sumber informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam memenuhi fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, sebagai pelanjut keinginan seorang pimpinan terhadap bawahan yang bertujuan pelaksanaan tugas. Yang keempat, sebagai alternatif pemikiran dan dari pimpinan dalam ide-ide. Yang kelima, sebagai faktor penunjang berhasilnya fungsi, tugas, dan tujuan pekerjaan dan cerminan pimpinan dan bawahan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu peran sekretaris terhadap anggota atau bawahan kantor. Yang pertama, sebagai penentu kebijakan yang berlaku bagi pegawai bawahan secara adil, yaitu mengenai pengaturan penempatan pegawai yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan atau rule of place. Yang kedua, memberikan motivasi kerja kepada pegawai bawahan sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil baik.
Yang ketiga, yaitu memberikan rasa bangga dan puas kepada pegawai bawahan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang keempat, menerima pendapat dan usul bawahan dalam berbagai masalah. Yang kelima atau yang terakhir, mengadakan pendekatan kepada pegawai bawahan untuk mengetahui kelemahan dan kehendak pegawai bawahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.